Kita akan bersama-sama mengungkap misteri di Makam Umum Desa Kebonduren, Kabupaten Blitar, yang di sini sangat viral dengan kewingitannya. Pada waktu kerandanya masih kayu pun juga bergerak-gerak menakuti salah satu saudara kami. Mari, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita bersama-sama simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah bahwa pada malam hari ini kami diberi kesehatan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Pada malam hari ini kami mendapatkan laporan daripada warga atau orang-orang yang memiliki fakta dan bukti bahwa mereka pernah ke makam. Mereka mencari binatang yang disebut dengan bekecot. Mereka berada di area kuburan, kemudian tidak tahu menaunya, ternyata keranda mayat bergerak semakin lama, semakin cepat. Maka ini adalah kenyataan, namun apabila kita bicarakan menjadi bahan ketertawaan, karena dianggap nggak masuk akal. Namun sudah berkali-kali informasi itu terjadi, maka kami sengaja untuk menelusuri seperti apa yang disebutkan. Apakah dengan kehadiran saya pada malam hari ini, maka bentuk astral atau bentuk apapun yang disebut dengan bangsa halus akan menampakkan diri, akan maujud, dan akhirnya kita bisa meliput dan bisa membahagiakan, menyenangkan, memuaskan kepada rekan-rekan semua karena kita niat untuk menelusuri area wingit. Semoga pada malam hari ini kita diberi keselamatan dan kita bisa menghibur pada kalian semua. Maka dari itu, kita sebelumnya ingin membuka dengan izin bumi agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesakti apapun, orang harus punya tata krama, punya budi pekerti yang baik, sehingga sifat kesombongan maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Maka dari itu kita selajimnya untuk mohon kepada Allah semoga pada malam hari ini diberikan kekuatan dan keselamatan. Selanjutnya kita akan memberikan doa-doa agar para arwah yang ada di makam ini, yaitu makam di Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, semuanya tidak sebut besar, kecil, tua, muda, akan saya doakan semoga mereka diringankan dosa-dosanya dan mereka ditempatkan di naungan-naungan surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka dari itu kita akan melaksanakan yaitu buka bumi atau izin kepada yaitu pamengku yang ada di makam ini. Amin. Sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, Mbah Kendil Jopo Montro kita izin karena biar bagaimanapun kita hanyalah tamu teman-teman. Dan selayaknya sebagai tamu kita harus unjuk salam atau kita izin sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Jadi teman-teman, memang suasana pada malam hari ini sunyi, sepi karena memang makam ini berada jauh dari pemukiman warga. Dan kita pun memang tidak ada rencana sebelumnya, sehingga teman-teman, panggilan batin Mbah Kendil Jopo Montro mengajak kami ke makam umum, dan tibalah kami di makam umum Desa Kebonduren ini. Kami datang ke sini bukan tanpa alasan, melainkan ada kesaksian dari salah satu saudara kami bahwa di makam ini pada waktu itu kerandanya masih dari kayu, bukan stainless seperti di depan. Untuk tata letak makamnya pun juga jauh berbeda dari sekarang, dan pada waktu itu banyak sekali pohon bunga kenanga. Sekitar jam 10 malam, dia bersama simbahnya mencari bekicot di tempat ini berpencar. Dan dia ketika berada di dekat keranda mayat yang terbuat dari kayu itu, sontak keranda itu bergerak teman-teman. Semakin kencang sehingga dia pun
berlari yang karena saking takutnya tidak ada yang dimintai tolong, dia berlari teman-teman. Banyak dari warga sekitar yang menyatakan bahwa di makam ini sering dijumpai sosok-sosok bangsa halus. Jadi entah itu pocong, peri, kuntilanak ada di tempat ini karena memang kita melihat posisinya juga di lereng gunung dan jauh dari pemukiman warga. Banyak sekali pohon-pohon seperti bambu atau pohon-pohon yang rindang. Jadi ketika gerimis, apalagi malam hari seperti ini, memang sangat mengerikan. Apalagi untuk kesaksian saudara kami itu, pada waktu itu makam ini tidak ada lampu atau penerangan satupun. Dan ini ketepatan malam Jumat Legi, teman-teman. Biasanya kalau di masyarakat kami pada malam Jumat Legi itu nyekar kepada para leluhurnya, entah itu orang tua, nenek, atau mungkin terah dari keturunannya yang telah meninggal terlebih dahulu. Jadi kelihatan sekali, banyak sekali makam-makam yang diberi bunga. Jadi memang di masyarakat kami itu kalau nyekar itu pasti membawa bunga seperti ini. Jadi kalau di daerah lain saya kurang tahu, mungkin di daerah-daerah lain memiliki adat yang berbeda. Kalau Mbah Kendil Jopomontro sendiri memiliki keyakinan yang terpenting bukan bunganya, bukan minyaknya, melainkan adalah bagaimana kita bisa sembung rasa, kita bisa menyampaikan apa yang menjadi niat kita. Jadi kalau kita memang berniat mendoakan para leluhur kita, bagaimana caranya doa-doa itu bisa sampai kepada mereka, itu yang terpenting. Makanya kalau Mbah Kendil ke makam itu tidak membawa apa-apa teman-teman. Mungkin kalau misalkan mau, Mbah Kendil biasa membawa yuswa atau dupa atau minyak. Karena memang bangsa-bangsa seperti itu suka dengan bau-bau yang wangi teman-teman. Banyak orang-orang yang menyatakan merupakan area yang wingit, bahkan ada keluarga kami yang bekerja mencari bekicot. Pada saat dia melintasi keranda mayat, keranda itu bergerak sangat kencang sekali sehingga mereka dua orang terbirit-birit lari kencang karena mereka ketakutan. Sehingga dengan ini kami sangat penasaran sekali, barangkali pada malam hari ini kita bisa membongkar kenapa keranda mayat bisa bergerak, siapa yang menggerakkan. Maka pada malam hari ini kami bersuara di atas makam, semoga didengarkan bangsa-bangsa halus yang ingin hadir menampakkan kepada kita, kita siap untuk menemui atau untuk berbicara, berbincang-bincang, karena kita tahu bahwa kita semua adalah umatnya Tuhan, yang mana kita punya dharma sendiri-sendiri. Sehingga pada malam hari ini kami tidak memilih jenis apapun jenis bentuk astral, apapun wajahnya dia, maka kita siap untuk menemui dengan cara baik-baik. Di samping itu dengan niat kita tidak hanya sekilas kita, yaitu penelusuran tentang astral, yang lebih bermakna lagi, yang lebih penting sekali, bahwa kita datang ke sini, yang lebih penting sekali adalah mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mendahului, yang mereka telah dipanggil oleh Allah, mereka sudah menjadikan arwah atau roh yang berada di makam ini. Semoga kita berharap dari kecil tua, tua dan muda, yang kerawatan dan tidak kerawatan, semoga mereka diampuni dosa-dosanya. Apabila mereka kena dendo nirmolo atau kena siku dendo atau kena siksaan, maka Allah akan memberikan pengurangan siksaan tersebut. Maka dari itu kita tahu bahwa kita pun suatu zaman nanti pasti akan seperti mereka yang terkelimangan kaku di dalam perut bumi, di dalam kuburan ini.
Kita yang tampan, kita yang kaya raya, kita yang bahagia, apapun bentuknya, mereka pasti akan meninggal. Pasti mereka akan mati. Seperti halnya dengan saksi, bukti, dan tanda maisen atau kijingan, tanda bahwa mereka adalah sudah ke jagat lain, atau mereka sudah di alam lain. Maka dari itu kita tidak pantasnya bila kita hidup di dunia ini sombong, karena kesombongan itu adalah malapetaka daripada kita. Tentu kita tahu bahwa nyawa kita tidak akan panjang. Umur manusia paling banyak 200-300, pasti mereka meninggal. Sehingga dengan itu kehidupan ini tidak berakhir di dunia, namun kehidupan dan perjalanan manusia akan dilanjutkan, yaitu ke alam akhirat. Dengan demikian, semoga pada malam hari ini kita akan diberi keselamatan dan kita akan bermakna dan berguna. Semasa kita hidup, kita harus berbaik kepada siapapun, baik berbaik kepada manusia atau berbaik kepada makhluk-makhluk Tuhan Yang Maha Esa atau makhluk yang lain. Semoga pada malam hari ini kita akan diberikan kelebihan dan diberikan hal-hal yang aneh sehingga kita bisa menyenangkan kepada teman-teman sekalian. Menyenangkan hati orang adalah perbuatan yang mulia. Teman-teman, kita akan berjalan menelusuri setapak dengan keberadaan makam di Desa Bundurin ini. Semoga orang-orang yang telah meninggal di malam hari ini, mereka mendengarkan doa saya dan akhirnya merasakan kenyamanan, merasakan kedinginan, merasa kedamaian di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Allah akan memberikan ampunan segala dosa-dosanya semuanya warga yang ada di Desa Bundurin ini, artinya orang yang meninggal di Desa Bundurin ini. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Ya teman-teman, kita akan berjalan menyusuri makam ini. Jadi ini adalah bunga-bunga yang saya beritahukan tadi. Memang di daerah masyarakat kami kalau malam Jumat lagi seperti ini nyekar bahasanya, yaitu memberikan kembang kiriman untuk mengingat serta mendoakan para leluhur yang telah mendahului kita semua. Untuk kompleks wilayahnya teman-teman, makam umum Kebun Duren ini naik. Jadi memang berada di sisi Gunung Pegat atau Gunung Serengat, makanya makamnya ini naik seperti terasering seperti itu ya teman-teman. Kami datang ke makam ini yang pertama tentunya untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Yang kedua, kami mendapatkan informasi bahwa saudara kami yang pada waktu itu mencari bekicot, ketika menyusuri area, dia ketika berada di dekat keranda mayat, kemudian keranda mayat itu bergerak-gerak teman-teman. Sontak beliau pun juga langsung berlari terbirit-birit karena memang sangat menakutkan. Sehingga teman-teman, kita akan bersama-sama mengamati tempat ini, apakah nanti akan ada reaksi, entah mungkin kerandanya terbang, atau mungkin bergerak, atau mungkin kita akan dijumpai dengan sosok-sosok yang kita tidak tahu wujudnya. Sehingga untuk lebih jelasnya teman-teman, ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip, dan kita akan menyusuri semua tempat. Ya teman-teman, jadi ini adalah saudara Ibnu. Ini bisa diceritakan Mas gimana kejadiannya? Wah, lupa saya, sudah lama banget ya Pak. Jadi posisinya tidak seperti ini Mas ya. Ini sudah banyak yang direnovasi lah intinya. Ini sudah semakin bagus nih. Dulu masih banyak pepohonan sini. Nggih.
Untuk kronologi kejadiannya waktu itu, panjenengan waktu itu di dekat keranda seperti itu, terus bergerak-gerak gitu atau gimana? Atau terbang atau Cuma mungkin goyang-goyang. goyang-goyang? Terus reaksi panjenengan itu gimana? Ya, takut. Takut. Itu jam berapa kira-kira ya? Malam jam 10-an lah. Jam 10, jadi masih tergolong sore lah ya. Kalau jam 10 itu. Itu kerandanya mayat berupa stainless apa kayu? Kayu, dulu masih kayu sini, belum ada. Nah, berupa kayu, jadi bukan stainless. Okay. Sudah renovasi semua ini lah. Dulu lampu belum ada, satu nggak ada sini lampunya. Dulu pada saat saudara Ibnu diberikan eksistensi yang berupa keranda mayat bergerak sendiri, belum ada lampunya gitu. Kemudian sudah direnovasi ini juga ada warga yang dinampakkan sebuah astral pocong dan sebagainya, maka kami datang ke sini karena ada laporan yang lama juga ada gerakan eksistensi, dan yang baru saja juga ada penampakan orang-orang yang ada di sini. Maka pada malam hari ini semoga ada penampakan yang lain sehingga kita akan bisa tahu, kita akan bisa membongkar mereka dengan tujuan apa dan kira-kira wujudnya apa. Gitu. Makam adalah bagi saya sangat menakutkan sekali, karena yang saya maksud nakut bukan kita itu takut sama hantunya, tapi kita takut dengan kejadian-kejadian saudara-saudara kita yang meninggal, ataupun apabila kita sendiri juga meninggal. Sehingga setiap kita ke makam, kita pasti teringat, bisa membayangkan, kita bisa menghalusinasikan betapa kita nanti sakit, betapa kita nanti terjadi sakaratul maut, betapa kita nanti dijemput, yaitu malaikat pencabut nyawa, yang akhirnya kita akan meninggal dan kita dimasukkan di ruang kubur dan kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Tertawa kita, suara kita, kecerdasan kita, kemampuan kita akan hilang pada saat kita meninggal dunia. Maka kita hendaknya untuk selalu dan selalu mengingat kejadian di makam ini sebagai gambaran-gambaran kita hidup, teman-teman. Kita lanjutkan ke situ, Mbak. Gimana? Pandangannya buang yang aja cahnya, Teman-teman, kita akan kembali menyusuri. Jadi ini memang makamnya naik dan cukup padat, teman-teman. Sehingga karena memang berada di lereng gunung, pada waktu malam hari seperti ini jarang sekali orang yang menapakkan kakinya di sini. Menurut kesaksian, keranda bergoyang-goyang itu masih sore ya menurut saya, sekitar jam 10. Sontak dia juga takut, sehingga memang ini banyak renovasi teman-teman. Tapi yang namanya makam tentu saja tetap mengerikan, karena biar bagaimanapun juga ya teman-teman, kita melihat ini hanyalah bangunan kijingan, tapi di dalamnya adalah berpuluh-puluh jasad atau mungkin beratus-ratus jasad yang tergeletak di sini teman-teman. Sehingga kita juga harus hormat, karena biar bagaimanapun kita harus menyadari kita hanyalah manusia biasa yang pada akhirnya kita juga akan mati dan dikuburkan. Sehingga jangan menyepelekan tanah, jangan menyepelekan kuburan, karena semewah apapun rumah kita, sebagus apapun kendaraan kita, toh pada akhirnya kita akan dimakamkan, kita akan ditidurkan di bawah tanah ketika berjalan menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir, kita hanya dinaikkan keranda mayat. Teman-teman, kita menemukan salah satu makam yang cukup menarik perhatian Mbah Kendil Jopo Montro. Di sini tertulis Hangga Leksana Demang 1. Jadi kita akan sejenak di sini teman-teman. Kita akan mendoakan, dan mungkin nanti seperti biasa Mbah Kendil akan merajut semua orang yang telah meninggal di tempat ini. Jadi gimana Mbah, kenapa pandangan panjenengan kok tertuju ke sini Mbah? Ya, kalau namanya pangkatnya Demang, otomatis pasti orang yang punya kelebihan. Okay.
Artinya dulu itu mencari jabatan itu bukan karena kepandaian, tapi karena kesaktian. Artinya sosok seorang Demang, mereka juga orang tertunggul, orang yang andalan. Ya, pada malam hari ini kita menemukan di tengah makam di Sambon-Duren ada orang yang memiliki pangkat Demang. Demang itu merupakan kepala desa, kemudian di atasnya adalah Demang gitu. Demang itu membawahi para lurah. Semoga atas adanya kita penerusan di malam hari ini, kemudian semua arwah yang ada di sini, maka saya doakan semoga mereka bisa diampuni segala dosa-dosanya, termasuk arwahipun Mbah Hangga Laksana Demang 1 ingkang mangreh inggih menika menjabat tahun 1799 sampai 1839. Semoga atas perjuangannya mereka berada di Indonesia, terutama di Jawa Timur, Ponggo Blitar, amalipun Mbah Demang saged ketampi dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu kita lanjutkan, semoga para arwah-arwah yang lainnya juga diterima oleh Allah, dan yang lainnya selalu diberikan tempat-tempat yang sempurna oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bersama-sama juga ikut mendoakan teman-teman, semoga semua orang yang beristirahat di makam ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa mendapatkan ketenangan dan kesejukan bagi jiwa-jiwa mereka. Teman-teman, ini juga menjadi pelajaran bagi saya dan Mbah Kendil, dan mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua, bahwasanya kita pada akhirnya akan mati. Berkali-kali saya katakan, kita pada akhirnya akan mati dan dikuburkan. Sehingga kita datang ke tempat-tempat seperti ini bukan kita kok menduakan Tuhan atau kita syirik, tidak, melainkan kita kirim doa, teman-teman. Karena orang-orang yang telah meninggal, mereka juga sangat membutuhkan doa-doa dari kita yang masih hidup. Semoga teman-teman dengan apa perilaku yang kita lakukan, dari Mbah Kendil yang sering mendoakan orang-orang yang telah meninggal, entah itu saudaranya, tetangganya, atau bahkan orang yang tidak dia kenal, ini bisa menjadi amal perbuatan yang akan bisa kami bawa hingga akhir hayat nanti, teman-teman. Teman-teman yang saya hormati, kebanyakan kita punya kesibukan, baik kesibukan di area keluarga atau kesibukan yang megang jabatan di pemerintahan, sehingga kadang kita lupa apabila suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Pada saat itu kita apabila teringat kita akan mati, maka tentu kita takut. Apabila kita takut, tentu kita akan berbuat baik dan meningkatkan prestasi ibadah kita, meningkatkan pendekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta Jagat Raya seisinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua. Semoga dengan adanya konten ini, video ini, bisa menggugah rasa kepada teman semuanya, bahwa kita harus ingat, sebelum mati kita punya modal-modal, punya pundi-pundi amal perbuatan, amal-amal baik, ibadah-ibadah yang baik, ketakwaan yang baik, sembah yang baik, bertakwa yang baik, menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah, yakni kita sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan terpuji, sehingga kita akan merasakan di akhir zaman nanti. Sehingga kita jangan sampai lupa bahwa hidup kita tidak lama lagi. Kita mendapat kemewahan, mendapat kejayaan, itu hanya sementara, teman-teman. Yang penting, yang kekal nanti, yang perlu kita pikirkan.
Kita tahu bahwa orang-orang yang di makam ini dulunya mereka juga bahagia, mereka juga hidup, mereka juga beraktivitas menjadi manusia biasa. Tapi ternyata waktunya tiba, mereka tidak terasa menjadikan saksi-saksi bisu yang bersifat maisan. Hanya tertulis nama-nama di maisan. Orang tidak terasa bahwa kita nanti akan seperti mereka-mereka yang meninggal dunia di kuburan ini. Hampir rata-rata mereka hanya menyadari dengan direndahkan dan disepelekan bahwa kematian dianggap hal biasa. Padahal kematian akan berjalan dan masih tanggungan kita yang kita selesaikan di alam akhir nanti. Maka dari itu, ini sebagai gambaran kita datang ke alam kubur atau kita datang ke kuburan agar kita atau saya sendiri mengingat bahwa kita nanti pasti akan ditenggelamkan di bumi atau dikuburkan atau menjadi orang-orang yang mati, atau kita tahu-tahu di perut bumi dan di atasnya ada maisan atau batu nisan. Bahwa hal seperti ini agar kita meningkatkan prestasi ketakwaan kita kepada Sang Pencipta alam. Semoga malam hari ini malam yang berkah, malam yang eling, malam yang penuh dengan kerahmatan Tuhan. Amin. Dan saya mohon semoga arwah yang ada di sini bisa diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan yang layak atas, yaitu perjuangan atas perilakunya hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita telah selesai mendoakan di makam Mbah Demang Hangga Laksmana. Ini kalau bahasa Jawa dibacanya Honggo Laksono, Honggo Laksono. Mbah Honggo Laksono. Honggo Laksono yang memerintah menjadi Demang I, yang memerintah pada tahun 1799 sampai 1839. Kita akan berjalan-jalan lagi sambil merenungi teman-teman ya. Kita merenungi, kemudian kita sambil mengamati suasana makam. Jadi rekreasinya Mbah Kendil itu bukan ke tempat-tempat hiburan, melainkan ke tempat-tempat keramat seperti ini dengan niatan untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan saya, dan mengingatkan teman-teman semua yang sedang menonton video ini akan akhir hayat kita nanti, yaitu kematian. Sehingga kadang kita lupa, kadang waktu bekerja kita hanya memikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki, bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita di dunia ini. Padahal kebutuhan yang terpenting itu adalah kebutuhan kita di akhir nanti. Bagaimana kita menata kehidupan kita supaya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menjadi hamba-hamba yang sempurna, hamba-hamba yang memiliki taraf untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita menemukan makam baru. Ini Mbah Kendil mendoakan orang yang telah meninggal. Jadi kita juga sama-sama ikut doakan teman-teman, mendapatkan kedinginan, diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan cahaya terang dalam jalan-jalan menuju ke rumah Allah atau ke surganya Allah. Teman-teman, kita sama-sama doakan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah apa itu teman-teman, saya harap bisa mengambil manfaat dari setiap video kami. Jadi kita akan lanjut teman-teman, kita akan menyusuri makam ini. Kita melihat banyak sekali perbedaannya teman-teman. Ada makam yang dikirimi bunga, itu pertanda bahwa makam ini tadi sore didoakan oleh keluarganya. Ada juga makam-makam yang mungkin tidak dikirimi bunga, atau bahkan ada makam-makam yang tidak terawat seperti mungkin patokannya itu udah
geser, kemudian tidak ada yang merawat. Itu sebenarnya memprihatinkan sekali. Tapi lebih daripada itu, semoga semua orang yang telah meninggal di makam ini bisa mendapatkan sisi terbaik oleh Allah, mendapatkan tempat terbaik dan diampuni segala dosa-dosanya. Sehingga biarpun mungkin makamnya kurang terawat, mudah-mudahan orang yang meninggal di sana juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tadi saya kok mendengar suatu suara, teman-teman. Bagil mendengar, bukan? Iya. Allah. Ya teman-teman, tadi saya mendengar suara. Apakah itu dari sosok? Apakah dia mungkin berniat untuk menunjukkan eksistensinya? Kami tidak tahu teman-teman. Suaranya cukup unik. Saya tidak bisa menjelaskan. Jadi kita akan amati lagi. Teman-teman, bukan hanya di makam seperti ini, bahkan di rumah pun Mbah Kendil selalu menceritakan atau bersabda tomo tentang hal kematian. Jadi saya yang selalu hampir setiap hari diceritakan itu tidak oleh teman-teman, justru saya senang karena itu juga mengingatkan saya yang mungkin terkadang lupa akan nafsu-nafsu manusia. Jadi kadang saya juga marah tanpa terkontrol, mungkin bertindak hal-hal yang tidak perlu saya tindaki. Dengan mengingat kematian, saya menjadi sadar teman-teman, apalah kita sebagai manusia yang mungkin jika diibaratkan hanyalah biji mata Allah. Jadi cukup kecil dibandingkan dengan kuasa Allah yang cukup besar. Ini ada makam lagi teman-teman. Ini dipagari seperti ini. Mungkin ini adalah makam keluarga. Jadi berbeda dengan makam umum yang berdempet-dempetan tadi teman-teman. Kita akan coba lihat dan kita akan doakan bersama-sama. Kapten Tarni, kita doakan teman-teman. Teman-teman, kita sudah menelusuri yang begitu lama. Saya akhiri sekian, ini sebagai pengingat kita bahwa kita suatu saat nanti akan mati. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayi ingkang winanggih. Amin.